Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia Engkau. Bapa-Ku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa. Katakan dikandung Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamatku. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. kuasa-Mu sungguh nyata. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, saudaraku Bapak Ibu. Shalom. 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 Haleluya. Bersuka cita sekali pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk menjalankan ibadah kita dan kita memenuhkan ucapan syukur kita. Tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah memasuki bulan November, di mana semalam pun hujan gitu, hujan yang lebat. Dan kita pun merasa pemeliharaan Tuhan senantiasa beserta bersama-sama dengan kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus. Allah yang memberkati kita. Baik di setiap musim apapun yang Tuhan kasih di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati kami. Dan hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Dan hanya Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Allah yang mulia. Kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan kami Tuhan, jamalah setiap hati kami ya Yesus. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah dalam hidupan kami Tuhan.
Amin. Oh, Allah Rohku, ubah hatiku. Jadikan setiap kata kami ya Yesus. Jadikan ku jamalah ku rindu hati. Nyatakan ku sembah ku, Engkau yang kudus Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kebesaran Tuhan pagi hari ini. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Oh, jamah hati kami Yesus. Oh, Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh, Kau yang hebat Tuhan, Kau yang dahsyat Tuhan, Yesus. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu. Sungguh tiada Allah yang lebih dari-Mu Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batuku, Kau perlindunganku. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sembah. Kami mau menyembah Engkau yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap hati kami pagi hari. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Sebab Engkau yang mulia, Engkau yang kudus. Oh, bagi-Mu Tuhan ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagi-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tengah-tengah
ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, semua karena urapan Tuhan. Semua karena berkat-Mu Tuhan yang ada setiap hari bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau siap Tuhan memuji dan meninggikan nama-Mu dengan sukacita. Haleluya. Mari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanannya, depan belakangnya. Kasih tos minimal 3 orang ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Amin. Gloria bagi nama Tuhan. Yes, Tuhan. Kami mau mendatang Tuhan, membawa pujian bagi Engkau Yesus. Bersama-sama kami memuji Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan, give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
Bapak Ibu percaya bahwa Yesus ajaib Bapak Ibu? Pagi hari ini Tuhan kita tetap sama. Dia adalah Allah yang ajaib bagi setiap kita. Haleluya. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan dengan imanmu. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita sama-sama katakan bahwa Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang penuh dengan mujizat bagi saya dan saudara. Haleluya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah. Haleluya. Tambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Oh, ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau sungguh ajaib bagi setiap kami ya Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka setiap hati kami Tuhan. Ketuk setiap hati kami ya Bapa. Agar setiap firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini Tuhan. Itu boleh menjadi rahmat dalam kehidupan kami. Dan mengubahkan hidup kami.
dari kehidupan kami yang lama dan menjadi kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Teruslah Engkau Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Biar kemuliaan-Mu nampak dalam hidup kami, Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Yesus, Engkau adalah milik kami Tuhan, dan kami adalah milik-Mu. Dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar kataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Amin Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Bapakku setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya, oh Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku hanya meninggikan nama-Mu Yesus. Oh, karena ku tahu, oh Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami ya Yesus, ubah hatiku. Benar Tuhan, pagi ini ubah setiap hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Setulus salib Engkau Yesus yang memberikan pengampunan bagi setiap kami. Oh Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi
Hari ini lebih daripada permintaan kami di hari-hari sebelumnya Tuhan. Ini yang jadi doa kami, ini yang jadi permohonan kami. Ubahkan setiap kami. Sudah terlalu lama kami tinggal di dalam hidup yang mungkin gak ngalamin perubahan sama sekali. Ataupun kami berubah, tetapi kami kembali lagi, selalu kembali lagi kepada kehidupan kami yang lama. Dan hari ini yang kami rindukan, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang hidup itu mengubahkan setiap kami. Tuhan tolong kami, untuk kami bisa ngerti setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk kami bisa menangkap isi hati dan pesan Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu hanya tertuju kepada setiap kami Tuhan. Firman-Mu hanya tertuju kepada setiap kami. Engkau berbicara langsung kepada kami. Engkau berbicara langsung menembus setiap kedalaman hati nurani kami Tuhan. Gak cuma pikiran kami diubahkan, hati nurani kami, kehidupan kami diubahkan. Untuk kami makin serupa dengan Kristus. Ini kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Biarlah hari ini Engkau menemukan setiap hati yang rela untuk dibentuk. Yang rela untuk diproses oleh kebenaran firman Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan yang siap sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebelum duduk bilang ya. Udah mulai hujan, rajin-rajin ke gereja tetap ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Soalnya kalau udah mulai hujan emang enak boboan di rumah ya. Apalagi ada alasan untuk bisa ikut ibadah online sore ya. Tapi saya melihat dan bersuka cita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian berada di dalam bait Tuhan pagi hari ini. Dan kita sudah berada di 2 bulan menuju akhir 2023 ya. Nah saya mau tanya, sepanjang tahun 2023 ini, apa yang menurut saudara, setiap firman Tuhan yang kita terima dari setiap ibadah, yang mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita lihat tahun kemarin gitu ya, sama dengan hari ini, apakah ada perubahan atau enggak? Kalaupun ada perubahan, perubahannya signifikan atau tidak? Atau jangan-jangan tidak ada perubahan ya. Nah hari ini kita akan bahas tentang hidup yang diubahkan. Setiap awal dan akhir tahun biasanya orang ya, kebanyakan orang akan melakukan evaluasi. Ya evaluasi apa sih yang saya udah buat tahun ini. Terus kemudian apa sih yang akan saya buat tahun berikutnya. Dan setiap evaluasi itu yang diharapkan setiap orang ada apa? Ada kemajuan, ada progres, ada pertumbuhan. Ada buah yang bisa kita lihat, ada buah yang bisa kita nikmati dari kehidupan kita. Perubahan bisa menjadi hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Ya, tiba-tiba hidup kita kok berubah ya, sejak kapan ya? Kita coba inget-inget, oh sejak saat itu gitu ya. Nah saat kita berubah kita berharap kenyataan akan sesuai seperti apa yang kita bayangkan. Ya, misalkan contoh, saya mau berubah pola makan, yang saya harapkan adalah saya menjadi lebih sehat. Tiba-tiba kok sakit. Bisa jadi seperti itu, ya. Nah, seringkali ketika kita mau mencoba berusaha untuk berubah, kenyataannya bisa berbeda dengan apa yang kita harapkan. Seperti yang dialami oleh seekor katak ini, ya. Kataknya lagi ngapain? Lagi mandangin nyamuk, ya. Nah, kisah seorang katak ini begini. Ini katak tinggalnya dekat istana raja, ya. Dia ada di kolam kecil, taman di istana raja. Kemudian posisinya dia itu dekat sama kamarnya sang putri. Jadi sang raja punya putri. Tiap kali sang putri itu ada di jendela, dia mandang-mandang. Aduh tuh putri cantik banget ya. Bajunya indah, aduh pokoknya cantik banget. Saya pingin loh jadi seperti seorang putri seperti itu ya. Tiap kali putrinya ada di jendela, dia liatin jendela itu dan lihat sang putri itu begitu cantik. Nah hari itu dia tidak menduga
bahwa hari itu sang putri turun dari kamarnya dan bermain di sekitar kolam di mana dia berada. Dan hal yang paling tidak dia duga adalah bahwa sang putri ternyata melihat dia. Wah, ada katak lucu nih gitu ya. Kemudian diambil katak itu dan sang putri lihat-lihat, mungkin sang putri juga kemakan sama cerita Pangeran Kodok kali ya. Terus kemudian dia ambil katak itu, dia pandang-pandang, tiba-tiba apa yang dilakukan sang putri? Dicium kataknya. Dan seketika itu juga apa yang terjadi? Kataknya berubah jadi putri, putrinya berubah jadi katak. Ternyata bukan pangeran ya. Berubah, mereka tuker. Wah, katak mengetahui hal itu, dia senengnya bukan main, akhirnya aku jadi seorang putri yang selama ini dia idam-idamkan. Nah kemudian dia gak sabar karena dia udah wujudnya jadi seorang putri, dia langsung lari ke kamar sang putri, dia pingin lihat kamarnya, pingin lihat gaun-gaun sang putri. Setelah masuk kamar dia cobain satu persatu gaunnya, terus dia dipanggil, Tuan Putri udah waktunya makan malam. Kemudian dia dengan gaunnya yang indah, dia duduk di meja makan bersama sang raja dan sang ratu. Kemudian pada saat dia duduk, dia lihat di meja makan, apaan ini? Ada sendok, ada garpu, ini apa? Dia bingung gitu ya, tapi dia gak bisa nahan, perutnya lapar banget ya. Kemudian disajikan ada sup, ada daging, dia gak bisa makan. Terus tiba-tiba tanpa dia duga, lewatlah tuh warawiri nyamuk. Saudara bisa menduga apa yang akan terjadi? Dia lapar loh. Di depannya dia ada sup, ada daging. Dan dia sadar, saya seorang putri. Cie ya, saya seorang putri. Behave. Tapi karena saking laparnya itu nyamuk, apa yang dia lakukan? Hap. Langsung dia makan itu nyamuk. Ya. Nah ternyata seringkali begini, orang merasa dan orang berharap ketika dia mengubah apa yang nampak secara lahiriah akan mengubah kepribadiannya dia. Dan ternyata bukan demikian cara kerja perubahan. Karena perubahan gak cuma terlihat secara lahiriah saja. Secara lahiriah dari katak dia udah berubah jadi putri. Tetapi ternyata kepribadiannya masih seorang katak. Dia masih suka sama nyamuk. Dia gak suka dengan stup dan stik yang dihidangkan di hadapannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang melakukan hal ini. Ya, mencoba operasi plastik, wah pokoknya ini didandani sedemikian rupa supaya dia mau hidupnya berubah. Dan mari sama-sama kita lihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2 di dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mengambil dalam terjemahan firman Allah yang lain ya, firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan demikian, masih di dalam ayat yang sama Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara sekalian yang saya kasih, ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian. Mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya, yaitu hati Allah. Melayani dia dengan cara ini adalah ibadat sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru. Jadi bukan luar yang baru ya,
kepribadiannya sama sekali baru, benar-benar baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jadi perubahan yang dikehendaki oleh Allah nggak cuma dari luar, tetapi justru dari dalam keluar. Yang diubah batinnya, bukan lahiriahnya. Kita sering dengar kata ini ya, metamorfosis, metamorfosa. Di dalam bahasa Yunani perubahan yang tadi kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah, metamorfo. Ya, artinya kita berubah. Tetapi berubah di sini yang dimaksudkan bukan berubah bentuk dari katak jadi prinses. Tetapi yang berubah sini, dalamnya, batinnya, hatinya, kepribadiannya, karakternya, sifat-sifatnya. Dan ketika apa yang dari dalam itu berubah, maka dengan sendirinya yang di luar, penampakan di luar juga akan mengalami perubahan. Itu yang dimaksudkan dengan perubahan. Dan saat ini jika di antara kita ada yang menginginkan, saya udah lelah, saya udah capek hidup seperti ini. Saya udah lelah, saya hidup menjalani hal seperti ini, saya udah lelah, saya udah capek. Dan mungkin juga tidak sedikit di antara kita yang seringkali berdoa, Tuhan udahlah gitu ya. Saya udah capek hidup dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan, jikalau hari ini kita menghendaki sebuah perubahan dalam hidup, mulailah perubahan dari dalam. Dan kabar baiknya adalah bahwa firman Allah sanggup menolong kita untuk memiliki perubahan itu. Nah, biasanya setiap orang kalau mau berubah punya tujuan. Contoh yang tadi saya bilang ya. Orang mau gaya hidup sehat, pola makan yang sehat, pingin sehat supaya apa? Supaya panjang umur, tujuannya kan gitu ya. Nah, di sini di dalam Roma ayat 1 dan Roma 12 ayat 1 dan 2, Tuhan sendiri sudah memberikan tujuannya kenapa kita harus berubah. Di ayatnya yang pertama, baik di dalam terjemahan baru ataupun di firman Allah yang hidup, ya. Di situ Rasul Paulus sudah mengatakan apa? Biarlah kita berubah supaya kita tahu kehendak Allah. Ya, udah dikasih tujuannya, udah dikasih alasannya kenapa kita harus berubah. Seringkali kenapa orang sulit untuk berubah karena dia nggak tahu alasannya kenapa saya harus berubah. Kalau kita nggak punya alasan ya kita akan memilih nggak usah berubah aja. Orang gak punya alasan kok harus berubah. Nah, alasan setiap orang percaya untuk kita memiliki perubahan di dalam hidup adalah karena kita telah ditebus dan kita patut mempersembahkan hidup untuk diubahkan demi apa? Demi membawa kesenangan bagi Allah yang sudah menebus kita. Jadi ketika kita menghadapi perubahan bukan semata-mata karena saya ingin berubah. Tetapi alasannya karena Tuhan sudah menebus kita dan kita mau mempersembahkan hidup kita untuk diubahkan demi kesenangan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita ingin berubah dan kita nggak tahu alasannya. Hari ini Tuhan kasih alasan kita untuk berubah. Karena dia sudah menebus kita, karena dia sudah mengasihi kita. Tujuan untuk berubah apa? Ya, tadi Rasul Paulus sudah katakan untuk bisa membedakan kehendak Allah. Enggak cukup sekedar baik, tetapi kemudian bertumbuh menjadi berkenan dan sempurna. Sempurna di dalam apa? Sempurna di dalam kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bawa kita kembali di dalam Roma 12 ayat yang 1, baik di terjemahan baru ataupun di firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan begini, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu. Seseorang mau berubah menjadi serupa dengan Kristus tetapi dia tidak pernah menyerahkan hidupnya untuk diubahkan, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Kalau kita pingin, saya pingin badan saya fit, bagus, berbentuk gitu ya. Kita datang ke PT ya, personal trainer ya.
di gym gitu. Kalau kita nggak menyerahkan diri kita untuk dilatih sama pelatih, ya udah olahraga cuma begini-begini doang. Ototnya nggak bakal kebentuk. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita nggak pernah menyerahkan hati kita, nggak pernah menyerahkan hidup kita, maka perubahan bukan berarti nggak bisa terjadi. Mungkin terjadi, tapi sulit ataupun butuh waktu yang sangat lama. Dan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon, Rasul Paulus bilang apa? Saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian. Mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci. Suatu persembahan yang menyukakan hati Allah. Melayani dia dengan cara ini adalah ibadat yang sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Kita berubah bukan karena sekedar kita ingin berubah. Kita berubah karena Allah sendiri ingin kita kembali kepada tujuan dan rancangan semula bagaimana kita diciptakan, yaitu untuk kesenangan Tuhan. Nah, di ayat yang pertama ini dalam Roma 12, Paulus menasehatkan supaya setiap jemaat yang ada di Roma menyadari anugerah Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan. Tubuh yang tidak dicemarkan, gak cuma sekedar bicara tubuh secara lahiriah, jasmaniah, tetapi keseluruhan termasuk di dalam roh jiwa mereka dipersembahkan kepada Allah untuk melayani Tuhan. Karena dengan cara ini kita bisa diubahkan. Dan di ayat yang kedua dilanjutkan dengan apa? Jangan jadi serupa, tetapi berubah dimulai dari akal budi kita. Pikiran kita. Makanya di awal tadi kita dikasih dulu alasannya. Karena manusia itu kadang-kadang ketika diminta untuk berubah, dia akan langsung pikirannya langsung keluar tanda tanya. Kenapa saya harus berubah? Buat apa saya berubah? Dan Rasul Paulus menjawab itu di ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan ini. Ininya yang diperbaharui dulu. Pikiran kita, akal budi kita yang diperbaharui dengan apa? Dengan firman Allah yang terus menguduskan kita, menyucikan kita, menuntun kita kepada segala kebenaran, yang membersihkan kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan ketika pikiran kita dibersihkan oleh firman Tuhan, maka kita mampu berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita mampu merasa seperti Allah merasa. Dan semakin terus kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, semakin kita menjadi serupa dengan Dia. Sehingga kita jadi tahu mana kehendak Allah. Baik, berkenan, dan sempurna. Keinginan untuk menyenangkan hati Allah ini menuntut diri kita untuk memisahkan diri dari dunia lalu mendekat kepada Allah. Jadi harusnya selayaknya ya, setiap orang percaya punya keinginan untuk menyenangkan hati Allah. Dan keinginan untuk menyenangkan hati Allah ini menuntut diri kita untuk kita memisahkan diri dari dunia dan kita mendekat sama Tuhan. Jadi mustahil seseorang mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi yang dia kejar justru adalah keinginan dunia. Itu sangat tidak masuk akal. Tetapi ketika seseorang mau menyenangkan hati Tuhan, yang dia lakukan adalah dia berlari mendekat kepada Tuhan dan dia memisahkan dirinya dari dunia ini. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan bilang begini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Perubahan hidup harus dimulai dari dalam, baru terpancar keluar. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Saudara masih ingat? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Karena jikalau kita menginginkan perubahan hidup harus dimulai dari dalam. Baru dari yang dari dalam itu akan keluar kelihatan perubahannya. Nah, kenapa harus berubah? Ya, tadi udah ada tuh alasan kenapa saya harus berubah. Tapi orang kadang-kadang masih kurang ya. Masih harus ditajemin lagi kenapa sih saya harus berubah. Yang pertama adalah kenapa kita harus berubah supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, natur kita, bawaan kita, pinginnya bikin dosa. Bawaan daging kita pinginnya bikin dosa, pinginnya melakukan apa yang jadi keinginan kita dan bukan keinginan Allah. Oleh sebab itu kenapa Rasul Paulus bilang berubahlah. Supaya keinginan-keinginan kita berubah menjadi keinginan-keinginan Allah. Keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena natur kita, bawaan kita, pinginnya bikin hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berubah. Dan kenapa kita harus berubah? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ingat bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan. Hidup yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Dan untuk kesenangan Tuhan. Dan yang kita cari perkenanan Tuhan. Semuanya berpusat kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus boleh dikatakan lebih radikal lagi gitu ya. Hidup yang aku miliki ini, hidup yang aku hidupi sekarang ini bukan milikku lagi. Tetapi Kristus di dalamku. Artinya apa? Dia udah gak punya hak untuk melakukan segala keinginannya di dalam hidupnya sendiri. Tetapi yang dia harus lakukan adalah melakukan kehendak Allah. Dan bukankah demikian harusnya yang menjadi keinginan setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah mengapa kita harus diubahkan, yaitu untuk melakukan panggilan Allah. Setiap kita Tuhan panggil, setiap kita Tuhan taruh tujuan. Setiap kita Tuhan panggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita tidak memiliki keserupaan dengan Allah, maka kita sulit untuk melakukan panggilan Allah atas kehidupan kita supaya kita bisa mengerjakannya. Dan untuk melakukan panggilan itu, seringkali kehidupan kita diubahkan melalui proses, dan proses ini yang seringkali bikin kita putus asa. Gak tahan Tuhan, gak tahan. Ujian di dalam kehidupan apapun yang menghantam kehidupan saudara. Entah dari sisi keuangan, entah dari sisi pekerjaan, hubungan suami istri, orang tua dan anak dan lain sebagainya. Ketika Tuhan izinkan itu semua digoncangkan. Dan kita terus dituntut untuk semakin serupa dengan Kristus. Seringkali itu yang bikin kita akan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dan kita bilang, Tuhan saya tidak sanggup. Lebih baik kita berlutut di bawah kaki Tuhan dan berkata tidak sanggup. Dan di situ ada kelegaan, ada kekuatan yang Tuhan beri. Daripada kita lari kepada dunia ini dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Panggilan Allah atas hidup kita bisa terlaksana saat kita memberi diri kita untuk diubahkan. Diproses, dibentuk. Dan selama hati dan pikiran kita belum diperbaharui atau belum diubahkan, kita nggak bisa ngerti kehendak Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah kenapa kita harus berubah, yaitu untuk menyatakan iman kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita taat, diproses, dibentuk, diubahkan. Ketaatan kita akan mematikan segala kejahatan dan usaha iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi pada saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan kita memilih untuk taat, ketaatan kita sedang mematikan kejahatan itu, sedang mematikan keinginan itu. Keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi jangan kita berpikir ketika kita taat yang diuntungkan cuma Tuhan dan kita nggak untung, kita diuntungkan justru. Kenapa? Karena akhirnya kita bisa mematikan segala kuasa jahat dan kita memperoleh kemenangan untuk hidup bagi Kristus. Jadi hiduplah di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus mengubah arah hidup kita, menyerahkan segenap hidup kita dengan penuh ketaatan dan membawa kita
kepada iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Saya akan tutup dengan kisah Saulus yang berubah menjadi Paulus. Saulus dulu seorang penganiaya jemaat, pengikut Kristus, ya. Dia orang Yahudi, tetapi dia udah jadi warga negara Roma. Dia dididik, boleh dibilang di perguruan yang terbaik, di bawah Gamaliel. Dan didikannya ini membuat dia mengerti segala hal tentang hukum Taurat. Dan dia merasa dia tahu segalanya dan dia berhak melakukan segala apapun atas dasar hukum Taurat. Tetapi ternyata pertemuannya dengan Tuhan hari itu adalah pertemuan dan perjumpaan yang dia tidak pernah duga. Yang dia nggak pernah bayangkan. Tiba-tiba ketika dia berjalan menuju Damsik, ada sinar terang. Dan kemudian ada suara yang dibilang, Saulus kenapa engkau menganiaya aku? Hari itu dia nggak expect, dia nggak harapkan hal itu terjadi. Tetapi hari itu menjadi titik balik untuk dia berubah. Tetapi bukan berubah lahiriahnya, yang berubah batiniahnya. Dan saat itu dia sadar bahwa Kristuslah juru selamat, Kristuslah Mesias. Dan akhirnya apa yang perubahan yang paling signifikan yang dilakukan oleh Paulus adalah bahwa dia bukan lagi menganiaya jemaat, tetapi dia menyebarkan Injil sebanyak-banyaknya. Dan khususnya kepada orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menghendaki kita berubah. Allah menghendaki kita hidup kita diubahkan. Bukan hanya untuk kepentingan kita. Melainkan untuk mengerti kehendak Allah mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Sempurna ketika kita melakukan panggilan Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu serahkanlah hidup kita untuk terus diubahkan sama Tuhan. Prosesnya memang tidak mudah. Prosesnya seringkali bikin kita sakit. Prosesnya seringkali bikin kita pingin nyerah. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap taat, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya mengundang pemain musik dan pemuji untuk naik. Proses diubahkan tidak terjadi secara instan. Butuh penundukan diri. Butuh untuk kita melepaskan hak kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Kadang-kadang kita bilang begini, saya kan pingin bahagia Tuhan, saya kan pingin ini Tuhan, kok ya gak bisa sih? Tapi di awal Tuhan bilang barang siapa yang mengikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Tidak ada pilihan. Pilihan kita adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati dan memiliki keserupaan dengan Dia. Dan di dalam prosesnya yang harus kita lakukan adalah kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan melepaskan hak kita. Untuk kita makin serupa dengan Dia. Kalau kita terus tahan keinginan kita dan kita tidak mau menyerahkan, mempersembahkan hidup kita untuk diubahkan. Maka keserupaan dengan Allah tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Saya rindu kita menaikkan pujian yang tadi. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu. Yesus sendiri telah memberikan keteladanan, dia taat, bahkan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Kematian yang tidak seharusnya dia terima, justru dia terima karena ketaatannya. Untuk apa? Untuk supaya dia melakukan kehendak Bapanya. Dan sama seperti kita mengikuti teladan Kristus. Kita mau diubahkan, kita mau memiliki ketaatan dengan mempersembahkan hati kita, hidup kita. Yang dipersembahkan kepada Allah. Diubahkan untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Tuhan gak akan tinggalkan engkau. Dan ku percaya sebab engkau adalah miliknya.
Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Jadikan ini doamu. Ubah hatiku seputih hatimu, Amin. setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami melihat seperti mata-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu, Memancarkan kasih-Mu, Yesus. pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Biar musik saja melantunkan pujian ini. Mari kita mengambil waktu, saudaraku yang terkasih. Hari ini belum sampai di akhir tahun. Mari kita mengevaluasi, melihat lagi ke dalam diri kita. Selama 1 tahun ini firman Tuhan apa yang sudah kita dengar, dan firman Tuhan mana yang sudah mengubahkan kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita sudah sering dan dapat banyak firman Tuhan, tetapi kita belum mengambil komitmen untuk kita menyerahkan hati kita, hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Allah. Hari ini mungkin sama seperti engkau mengalami apa yang Saulus alami. Nggak terduga. Hari ini saya nggak duga bahwa saya akan berubah. Tetapi hari ini Tuhan menjumpai setiap engkau. Dan Tuhan katakan, mau berapa lama lagi? Mau sampai kapan lagi? Engkau tetap di dalam hidupmu yang sekarang. Dan hari ini ambillah keputusan. Sebab hari ini, jikalau Tuhan berfirman, Tuhan memanggil engkau, jangan keraskan hatimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin kau melakukan panggilan. Tuhan mau pakai kehidupanmu. Tuhan mau memberkatimu. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk melakukan kehendaknya dan rancangannya yang sempurna. Di dalam hatimu engkau berbicara kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau diubahkan. Ini aku Tuhan, aku mau berubah. Ini aku Tuhan, aku mau menjadi serupa dengan Allah. Ini aku Tuhan, aku mau diproses. Ini aku Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mengalami perubahan yang terjadi dari dalam. Sehingga kasih-Mu terpancar keluar. Dilihat oleh banyak orang. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama katakan, ubah hatiku seperti hati. Ubah hatiku Seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan.
Engkau melihat setiap hati yang menghampirimu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang memberikan hati mereka dipersembahkan untuk diubahkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan keberanian untuk mereka melangkah dengan iman. Bahwa perubahan yang terjadi mulai dari dalam mereka akan terpancar keluar. Yaitu sinar kemuliaan Allah semakin nampak dalam hidup mereka. Hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Sebab Engkau siap untuk pakai setiap kami. Engkau siap pakai untuk setiap kami. Dan saat ini saudaraku yang terkasih, dengar baik. Tuhan panggil di antara kita. Tuhan panggil di antara kita. Engkau akan dipakai Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mulutmu akan dipakai oleh Tuhan. Untuk menceritakan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Mulutmu akan dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa Injil bagi setiap jiwa yang terhilang. Tanganmu, kakimu akan dipakai oleh Tuhan. Untuk menghampiri setiap orang yang luka hatinya. Yang remuk hatinya. Yang putus asa. Tuhan akan pakai setiap engkau. Dan saat ini responilah panggilan Tuhan. Sebab Allah telah menjumpai engkau secara pribadi. Serahkan hidupmu. Dan mulailah berubah. Semakin serupa dengan Tuhan. Hari ini Tuhan kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Ubahkan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Begitu banyak kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Allah. Begitu banyak hal dan panggilan yang kami tunda untuk merespon hari ini. Kami bertobat, kami mau responi panggilan Tuhan. Kami bertobat, kami mau berubah, mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, bukan lagi kepada keinginan duniawi. Hari ini kami bertobat, kami mau kembali kepada jalan Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Dan hidup kami diubahkan selamanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan mengasihi kami. Dan Kau panggil, Engkau pakai setiap kami. Dan Kau pakai jemaat GBI Jelambar Timur ini Tuhan. Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk menjadi terang bagi sekitar kami. Untuk menjadi garam bagi sekitar kami. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari jemaat yang terkasih, kita mau menyiapkan hati kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus, kita mau mengingat karya terbesar Tuhan, kita mau mengingat pengorbanan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang terbesar ada dalam hidup kami. Dan Tuhan, pada saat sekarang ini kami akan memperingati kematian-Mu. Kami akan memperingati karya penebusan-Mu di kayu salib Bapa. Dan Tuhan, berikan kami hati, mampukan kami untuk kami dapat mengerti betapa besar kasih Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat melihat cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mensyukuri itu. Dan kami dapat menerima keselamatan yang telah Kau berikan secara cuma-cuma ya Tuhan. Tuhan, pada saat sekarang ini kami meminta berkat-Mu turun atas roti dan anggur ini. Pada saat kami meminumnya, pada saat kami makan roti, kami dapat mengingat pengorbanan-Mu. Kami dapat melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan Tuhan, bilur-bilur-Mu tercurah untuk menyembuhkan sakit kami Bapa. Terlebih sakit akibat dosa yaitu maut Bapa. Dan Tuhan, kami percaya kematian-Mu, kebangkitan-Mu menyelamatkan hidup kami. Memberikan kami kekekalan ya Tuhan. Dan Tuhan, pada saat kami makan dan minum, mampukan kami melihat semuanya itu. Dan kami mensyukuri pengorbanan-Mu atas di kayu salib untuk hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus ini hanya di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat silakan duduk. Petugas silakan membagikan.
Sebelumnya, apa ada jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum menerima, boleh angkat tangannya. Sudah semua ya? Oke. Mari kita dengar pembacaan firman Tuhan. Kita mau angkat roti tinggi dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur Bapa, kami bersyukur untuk pengorbananmu, untuk kematianmu di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Karena penebusan, karena karyamu ini kami boleh menerima kehidupan ya Bapak. Dan Tuhan kami bersyukur, kami mensyukuri semuanya itu. Tuhan kami bersyukur untuk firman yang sudah diberitakan Tuhan, jadikan kami anak-anakmu yang mampu Bapak untuk berubah dan kami dapat melihat pengorbananmu dan kami dapat dalam hidup kami dapat meniru Engkau Bapak, meniru teladan Tuhan dan Tuhan kami mau diubahkan menjadi turut serupa dengan gambar Tuhan dan Tuhan kami bersyukur Bapak, kami bersyukur untuk penebusan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa agar saudara selalu dalam keadaan baik, penuh sukacita, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita telah diberkati melalui firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Kristus makin nyata di dalam kehidupan kita. Berikut ialah seputar informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai adultery dan akan dilayani oleh Coach Charlton. Dilanjutkan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 52 lantai 2. Ibadah WBI ini akan membahas mengenai jangan takut dengan pembicara Bapak Sandi. Disusul pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Dan pada hari Sabtu, para pemuda diundang untuk mengikuti Youth Community yang akan diadakan pada pukul 6 sore di gedung 52 lantai 2. Minggu 12 November 2023, ibadah raya akan membahas mengenai ciptaan baru dengan pembicara Ibu Megawati Zainal. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang percaya dengan sepenuh hati. Lalu pada pukul 12 siang, ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai A Transformed Life dengan pembicara Coach Sandi. Sabtu, 18 November 2023, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah Temu Kompas yang akan diadakan di gedung 52 lantai 2 pada pukul 6:30 malam. Ibadah Kompas kali ini akan membahas mengenai God Promises dan akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah menjadi terang dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya Bapak Ibu ya. Ya, mari kita mulai hari ini untuk belajar berubah dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru bersama-sama tentunya dengan Tuhan Yesus yang selalu berserta dengan kita. Saya mewakili gereja tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Wilis, untuk firman Tuhannya, dan segenap pelayan perjamuan kudus, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku yang baru pertama kali hadir di ibadah gereja kita tempat ini. Dan saya mengundang kembali untuk Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di ibadah-ibadah selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Lalu amplop persembahan Natal. Jadi bagi Bapak Ibu saudaraku yang sudah mendapatkan amplop persembahan Natal dan ingin mengembalikannya, Bapak Ibu boleh mengembalikannya di kotak persembahan Natal di lantai 1 di lobi ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan, nanti pulang jangan pulang dulu, boleh minta ke kasir. Ya, boleh dimintakan ke kasir kantong amplop persembahan Natal. Nanti tim kasir akan memberikannya. Oke, gitu aja. Kita semua mau memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Di mana kami boleh datang di tempat ini untuk menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi mendengarkan firman-Mu yang ajaib ya Bapa. Biarlah terus Tuhan firman-Mu sampai bagi setiap hati kami. Dan kami boleh melakukannya. Demi perubahan dalam hidup kami ya Bapa dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami sebentar akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati kami sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Mau untuk bangkit berdiri. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Benar Yesus. Ubah setiap hidup kami Tuhan. Ubah hati kami seperti hatimu yang putih ya Bapa. Yang tulus. Yang mengasihi kami Yesus. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hidupku Tuhan. Ubah hatiku, ubah salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Tuhan, kami bersyukur di akhir ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh dapat datang di tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Dan Tuhan, kiranya semua ini pelayanan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Kau mau mampukan kami setiap hari untuk kami dapat berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, sepanjang minggu ini kami berdoa bagi jemaat GBI Jelambar Timur, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Bapak, dalam studi mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka dapat menjadi garam, dapat menjadi terang, dan melalui hidup mereka orang lain dapat melihat Kristus ya Bapak. Dan Tuhan mau ubahkan masing-masing kami, mampukan kami untuk kami dapat berubah menjadi sesuai apa yang Tuhan mau. Ini bukan hal yang gampang Tuhan, tapi Tuhan kami percaya, kalau kami minta Tuhan akan mengabulkannya, dan Tuhan akan memampukan kami untuk kami dapat menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa Bapak, khususnya untuk Mami, untuk Ibu Gembala senior kami. Tuhan, kami mohon kasih karunia ada dalam hidup Mami, khususnya dalam kondisi sekarang ini. Tuhan, Kau mau nyatakan kasih Tuhan, Kau mau nyatakan kasih-Mu Bapa untuk Mami. Setiap penderitaan yang ia alami Tuhan, kami tahu Tuhan mengerti, Tuhan sendiri datang turun ke dalam dunia untuk menderita bersama dengan kami. Dan Tuhan,
Berikan Ibu Gembala kami, senior kami kekuatan Bapak. Berikan ia kemampuan untuk ia dapat melewati semua hal yang ia alami sekarang. Dan Tuhan, kami percaya Kau ada beserta dengan dia. Kau ada selalu menyertai dia. Kau ada dan Kau memegang tangannya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan ia kekuatan. Tuhan berikan ia kemampuan untuk ia dapat melewati ini ya Bapak. Dan Tuhan, kasih-Mu nyata dan rencana-Mu yang terjadi Bapak dalam hidup Ibu Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dan jemaat, angkatlah tangan kalian. Tuhan memberkati dan melindungi kalian. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penyertaan, berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.